Halo Sobat Printer, selamat datang di channel AQ Printer yang membahas seputar permasalahan atau perbaikan printer. Hari ini kita mencoba untuk membahas komponen-komponen yang terdapat pada printer ya. Khusus printer ini kita membahas printer Epson tipe L series. Kenapa kita perlu membahas komponen-komponen ini ya? Jika kedepannya kita mengalami kerusakan-kerusakan atau trouble pada printer kalian bisa menganalisa apa penyebab permasalahan tersebut. Misalnya paper jam. Kemungkinan beberapa kendala, salah satunya adalah roll yang tidak bergerak, seperti ada benda asing yang mengganjal di dalam roll tersebut. Kemudian tinta yang tidak keluar atau hasil cetak yang putus-putus ya. Maka itu kita perlu mengetahui komponen-komponen sehingga kita paham penyebab daripada permasalahan tersebut. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Kita kenalkan dulu komponen yang pertama, yaitu motherboard ya. Ini yang sepegang ini. Ini motherboard Epson tipe L 110 ya. Namun pada dasarnya motherboardnya hampir sama semua ya, seluruh tipe L series Epson itu. Nah, ini motherboard merupakan perangkat utama yang mengatur semua fungsi printer, seperti menerima data, mengatur gerak, dan lain sebagainya. Jika printer Anda mati, ya, kemungkinan ada beberapa sebab. Tidak bisa langsung divonis bahwa yang penyebab printer itu mati adalah kerusakan pada mainboard. Ya, bisa jadi yang pertama penyebabnya kabel ya, kabel power atau adapter. Yang ketiga adalah penyebabnya ini motherboard. Dan yang sering saya alami, jadi penjelasan seluruh komponen ini ya, ini berdasarkan pengalaman saya selama bekerja di dalam bidang servis printer ini. Motherboard jika dia mati total, pada umumnya ya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini biasanya yang sering diganti, kemudian IC ini ya, biasanya satu paket ya. Jika diganti ini, biasanya diganti juga yang ini. Tapi tidak mutlak harus pasti yang ini yang rusak ya, tidak juga. Kemungkinan misalkan terkena air ya, kita bisa mengecek atau menganalisa lebih lanjut komponen mana yang korslet atau terbakar. Namun yang umum itu seperti ini ya, IC dengan resistor ini. Apa penyebab motherboard mati? Salah satunya adalah mencetak dengan skala banyak ya, atau mencetak terus-menerus tanpa membuat printer ini beristirahat. Yang kedua, ada komponen atau spare part yang rusak ya. Yang salah satunya saya sebutkan tadi ini resistor dengan IC-nya. Yang ketiga mungkin terdapat kebocoran tinta yang merembes sehingga motherboardnya kena ya, atau kondisi motherboard yang tidak terurus atau kotor, berdebu, atau pemasangan motherboard yang salah ya. Misalkan terjadi pergantian motherboard yang baru kemudian dipasang oleh teknisi yang kurang berpengalaman, itu bisa saja terjadi korslet karena adanya pemasangan kabel-kabel yang salah atau kurang rapat ya. Itu untuk motherboard ya. Kedua ini head ya. Ini head masih sama tipe L110. Nah, ini gunanya ya, gunanya ini untuk mengeluarkan tinta ya, mengeluarkan tinta ke atas kertas ya, itu tujuan utamanya. Kerusakan-kerusakan utamanya ini biasanya jika terjadi penyumbatan
tinta yang terdapat pada nozzle-nya tertutup, ya, diakibatkan bisa jadi jarangnya print ini dipakai sehingga terjadi pembekuan pada tinta tersebut, atau nozzle-nya memang sudah rusak ya karena keseringan terpakai, itu ya, membuat hasilnya. Jadi misalkan hasil cetak itu kurang baik, misalkan garisnya putus atau buram atau berbayang, itu nggak bisa disalahkan head secara mutlak ya. Bisa jadi ada encodernya ya, timing bellnya ya, nanti kita bahas satu persatu. Namun cukup kita bahas tentang garis besarnya ya, karena menghemat durasi kalian juga ya. Itu tentang head. Kedua tentang encoder. Encoder itu ya, encoder biasanya letaknya di sini ya. Ada dua ya. Ini encoder panjang ya. Ini biasanya letaknya di sini. Ini ya, bentuknya plastik, kayak plastik mika bening ya, biasanya di sini. Kedua encoder ini, encoder disk ya, encoder disk bisa sering disebut orang juga timing ya. Jadi ini yang panjang ini ada yang mengatakan encoder panjang atau timing strip, sedangkan yang bundar ini ada yang mengatakan encoder disk ya, atau timing disk yang bulat ini ya. Gunanya ya untuk membaca hasil cetak ya. Kalau ini biasanya berdasarkan pengalaman saya, yang ini yang membaca garis cetak secara horizontal ya. Biasanya jika terdapat tulisan-tulisan yang putus bergaris, biasanya ada noda di bagian-bagian ini ya, seperti ini ya, seperti ini ada noda ya. Cara membersihkan ini cukup menggunakan alkohol, bisa ya, pakai gunakan tisu kemudian dilap menggunakan alkohol gitu ya. Ya, untuk harga-harga komponen kalian bisa menceknya di toko-toko online seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Itu ya. Kemudian apa penyebab-penyebab encoder ya, efek-efeknya jika encoder rusak. Pertama, hasil print out tidak jelas atau berbayang ya, atau tidak presisi. Kedua, sering terjadinya paper jam ya. Jadi paper jam itu bukan aja kertas yang nyangkut, maksudnya kertas apa, lampu indikator kertas itu berkedip-kedip. Nah, itu paper jam ya. Itu bisa terjadi karena timing yang kotor yang harus diganti. Ketiga, pergerakan ketrik atau head itu terlalu cepat ya, bahkan sering nabrak itu ya. Salah satunya penyebabnya ini, salah satunya ya. Makanya solusinya biasanya harus dibersihkan. Namun jika sudah dibersihkan, terkadang ada noda yang tidak bisa keluar ya, seperti noda-noda seperti ini susah keluar, bahkan sudah dibersihkan beberapa kali masih tetap ada, maka harus diganti ya. Ya, biasanya saya punya stok sendiri ya, ini saya harus ganti. Berikutnya timing bel karet. Nah, ini timing bel karet. Nah, ini bertugas untuk menarik rumah ketrik ya, biar letaknya juga di sini biasanya. Jadi di sini diputar oleh dinamo ya, nanti ada dinamo yang memutar di sini. Tugasnya untuk menggeser atau menarik rumah ketrik ini ke kiri dan ke kanan ya. Ini timing bel. Ini sebenarnya jarang rusak ya, karena dia lumayan kuat ya ini. Cuma tidak menutup kemungkinan sering juga terjadi kerusakan, harus diganti ini. Mungkin karena terlalu sering terpakai, maka dia pupus ya. Itu tentang timing bel ya. Kemudian sensor disk, masih lanjut di sensor disk tadi ya. Nah, di sini di head, di rumah, maksudnya di rumah ketrik ini terdapat sensor ini ya. Ini sensor yang membaca. Jadi ini posisinya seperti ini jika dipasang ya.
Ini masuk ke sela-sela ini. Nah ini, jadi posisinya seperti ini. Jadi pada saat rumah head ini bergerak, ya, dia membaca sensor yang ada di timing encoder ini, encoder panjang ini dia membaca. Nah, jadi yang membaca ini ada sensor di sini. Nah, makanya jika ini kotor, ya, encodernya kotor, maka ada yang tidak terbaca. Itulah yang menghasilkan garis pada saat hasil mencetak, ya, karena dia tidak terbaca karena di sini ini ada sensor di sini. Di encodernya ini ada sensor, ada beberapa garis sensor. Jika itu tertutupi maka dia tidak bisa membaca, bahkan dia tidak misalkan ini ya, ini kotor ya, ini noda. Jika posisi sensor seperti ini tertutupi maka tinta tidak keluar, tinta yang ada di nozzle ini tidak keluar, ya, gitu. Hampir sama dengan ini. Itu tadi yang strip ya. Adapun yang disk yang bentuknya bulat seperti ini sensornya yang membaca. Nah, biasanya jika ini kotor ya, ini kotor, tulisan yang secara horizontal itu ya bagaimana ya, seperti ini ya, tulisan yang horizontal ke sini pada saat dicetak itu bergaris, ya, bergaris itu. Nah, kendalanya di sini, itu ya. Kemudian apalagi ya, roll penarik kertas ya, ini contoh roll untuk menarik kertas. Jadi ada dua ya kalau di Epson itu. Ini untuk menarik kertas di bawah, ini yang di atas. Jadi posisinya dia di sini ya. Coba gimana ya, saya balik ini ya. Jadi posisinya dia di sini ya, yang di atas ini seperti ini ya. Ini menarik kertas. Yang kedua itu di bawah, posisinya di bawah sini ya, posisinya di bawah sini ya. Namun saya tidak jelaskan bagaimana cara menggantinya ya. Nanti, mungkin di tahap berikutnya, di konten berikutnya ya. Ini untuk menarik kertas. Nah, apa efek yang terjadi atau fungsi daripada roll ini? Roll atas ini ya gunanya untuk menarik kertas ya. Ya, pada saat kertas sudah dimasukkan ya, dimasukkan di sini kertasnya. Yang menarik awal itu ini, menarik pertama ya. Kemudian dia meluruskan kertas tersebut, kemudian dibacalah oleh encoder itu untuk mencetak. Nah, sedangkan roll yang kedua ini ya, roll yang kedua ini yang letaknya di bawah, dia untuk meratakan ya, meratakan atau mempresisikan kertas. Nah, ini ciri-ciri kerusakannya jika kertas tersebut tertarik lebih daripada satu atau double ya, misalkan yang ditarik langsung 2 lembar 3 lembar, nah itu yang rusak ini roll bawahnya ya, harus diganti gitu. Kemudian apalagi ya, pertuas sensor ya, ini yang ini ya, pertuas sensor itu letaknya di sini, itu letaknya di sini ya. Nah, letaknya di sini. Nah, ya tugasnya ini untuk membaca apakah kertas tersebut sudah ready atau enggak ya. Jika kertasnya enggak ada, maka dia biasanya headnya itu nggak mau bergerak. Nah, itu terjadi paper jam lagi ya. Paper jam maksudnya gambar kertas itu, tombol tombol kertas itu berkedip-kedip. Biasanya ini yang patah ya, biasanya ini patah. Kalau ini langsung diganti aja, nggak bisa disambung. Pernah saya sambung gunakan lem namun tidak kuat. Berikutnya adaptor ya. Nah, ini adaptor ya, sama ya, adaptor laptop juga. Ini tugasnya untuk mengkonversi daya arus AC yang ada di rumah itu, dikonversi menjadi DC
ya, biasanya ini 24 volt ya, dan 0,5 ampere ya. Jadi kalau pada saat printer mati total ya, salah satu selain kabel power ya yang tercolok di sini yang nyambung ke rumah itu di stop kontak ya, masuk ke sini, itu dicek dulu. Kalau atau itu jika bagus maka dicek adapternya. Jika masih bagus berarti yang rusak adalah mainboardnya ya. Itu untuk mengecek. Berikutnya dinamo ya. Nah, dinamo yang tugasnya untuk menarik. Jadi dinamo ada dua, satu di sini ya, letaknya di sini dia. Nah, ini baru nanti di sini ada timing bell ya, yang ini ya, ini timing bell ada di sini. Nah ya, posisinya kayak ini. Terus nanti ada rumah head ya, atau rumah catering yang bergerak ya, yang memutar itu ini dinamonya ini ya. Jika ini tidak bergerak, bisa juga dicek dinamonya apakah masih bagus atau enggak ya. Jadi dinamonya ada dua, satu di bawah. Nah ini untuk menggerakkan encoder di sini ya, untuk membaca itu. Jadi itu ya kayaknya penjelasan komponen-komponen yang umum. Saya menjelaskannya hanya secara singkat saja. Jika ada yang bertanyakan bisa tanyakan di kolom komentar, karena untuk menghemat durasi kalian ya, takutnya kalian bosan juga nonton terlalu panjang gitu. Ini khusus tipe L series ya, Epson L series ya, kayaknya cukup itu ya. Nanti di konten berikutnya mungkin kita menjelaskan bagaimana cara memasang atau memperbaiki komponen-komponen yang rusak. Jadi tidak semua komponen bisa diperbaiki, terkadang harus juga ada diganti. Misalkan komponen tersebut terbakar atau korslet, itu harus diganti ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.